MacBook Pro 2016 di tahun 2022, apakah masih nyaman untuk digunakan? Yuk simak di video ini. MacBook Pro 2016 ini aku beli di Tokopedia seharga 7 juta. Harganya sudah turun lumayan jauh dibandingkan saat MacBook ini pertama kali dijual dengan harga 18 juta. Saat ini, kalian sudah bisa mendapatkan MacBook ini seharga 7 juta. Harganya sedikit bervariasi ya, tergantung dari kondisi MacBook-nya lagi. Untuk MacBook ini, kebetulan kondisinya masih tergolong sangat baik dan semua fungsi utamanya masih berjalan dengan normal. Apple memperkenalkan MacBook ini pada akhir tahun 2016 untuk menggantikan pendahulunya yaitu MacBook Pro 2015. Pada desain bodi, MacBook Pro 2016 mendapatkan penyegaran dari versi sebelumnya, yaitu bodi yang lebih tipis dan ringkas, tidak lupa juga dengan kehadiran versi MacBook yang menggunakan touch bar, serta spesifikasi yang jauh lebih baik dari versi sebelumnya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, ini adalah spesifikasi hardware yang digunakan MacBook 13 inch tahun 2016. Untuk prosesor sendiri, MacBook Pro 2016 yang base model menggunakan Intel i5 Dual Core generasi ke-6 dengan base clock 2 GHz dan turbo boost up to 3.1 GHz dan dapat dikonfigurasi hingga i7 dengan turbo boost up to 3,4 GHz. Untuk RAM sendiri, MacBook ini masih menggunakan RAM DDR3, yaitu LPDDR3 dengan kecepatan 1866 MHz. Untuk versi RAM DDR3, kecepatan RAM ini sudah terbilang lumayan mumpuni, apalagi didukung dengan chip memori yang hemat daya dan memungkinkan laptop ini lebih hemat baterai dari laptop lain di kelasnya. Sedangkan untuk penyimpanan data, MacBook ini menggunakan PCIe flash storage dengan kecepatan yang lumayan tinggi, bahkan jika dibandingkan dengan laptop Windows keluaran terbaru. Dan yang aku suka dari versi MacBook ini adalah penyimpanan SSD yang masih bisa untuk kita upgrade sendiri. Karena SSD ini masih bisa dicopot dan diganti dengan SSD aftermarket. Tentunya harus dibantu dengan adapter supaya ukuran SSD aftermarket jadi sesuai dengan kebutuhan mainboard di MacBook 13 inch ini. Jadi kalau misalnya SSD kalian udah kepenuhan, tinggal ganti aja dengan yang aftermarket. Lanjut pada pembahasan performa. Untuk performa MacBook ini, selama pengujian kurang lebih 2 minggu, aku ngerasain penggunaan reguler sebagai developer dan sedikit editing video menggunakan Final Cut, terasa berjalan dengan lancar tanpa ada kendala yang berarti. Untuk programming, MacBook ini masih terasa cepat untuk compiling project-project Android Studio yang lumayan besar. Dan juga untuk menjalankan emulator Android sebagai testing device aplikasi, juga masih lancar-lancar juga, nggak ada masalah. Beralih ke editing, Adobe Photoshop berjalan dengan lancar, tanpa ada masalah performa. Untuk editing video menggunakan Final Cut sendiri, juga tidak ada masalah. Terasa lancar waktu scrubbing, editing di timeline, sampai dengan waktu rendering. Untuk video Full HD dengan durasi sekitar 10 menit, waktu rendering tidak memakan waktu yang lama, hanya kisaran 20 menit aja. Secara personal, kekurangan yang ada pada MacBook Pro menurutku hanya terdapat pada dua bagian. Yang pertama adalah port pada MacBook Pro yang terbatas hanya pada dua USB Type-C Thunderbolt. Sedangkan masih banyak peripheral yang membutuhkan USB Type-A seperti hard disk, card reader, dan USB flash drive. Yang kedua adalah keyboardnya. Pada MacBook Pro 2016, Apple mengeluarkan desain mekanisme keyboard baru yang disebut dengan Butterfly Mechanism, di mana mekanisme ini memiliki travel distance yang sangat terbatas, membuat rasanya kurang nyaman saat mengetik. Selain feel saat mengetik, kekurangan Butterfly Mechanism adalah ketahanan yang cenderung kurang. Masalah yang terjadi adalah keyboard ini beberapa kali stuck dan tidak bisa ditekan hanya karena ada debu atau residu kecil yang masuk ke celah keyboard. Dan ini lumayan mengganggu. Menurutku, yang menjadi nilai plus dari sebuah MacBook adalah ekosistem Apple kepada semua produk keluarannya. Dukungan hardware dan software yang dikembangkan dengan matang membuat MacBook memiliki fitur-fitur yang ramah dengan produk keluaran Apple lainnya. 3 contoh fitur yang sering aku gunakan adalah: pertama, tethering internet dari iPhone. Konektivitas antara MacBook dan iPhone sangat seamless, sehingga untuk menyambungkan tethering dari iPhone, tidak perlu buka setting dan masukkan password. Jadi tinggal klik aja, langsung tersambung. Kedua, AirDrops.
Fitur ini termasuk fitur yang paling sering aku gunakan, yaitu fitur untuk transfer file dari iPhone ke MacBook atau sebaliknya. Ini juga tinggal sekali klik aja, file sudah bisa langsung dikirim ke MacBook. Jadi enak kalau mau upload hasil editing ke iPhone untuk kemudian diupload ke sosial media. Ketiga, sinkronisasi aplikasi Apple. Ada beberapa aplikasi bawaan dari MacBook yang aku sering gunakan, dan semuanya bekerja secara seamless untuk sinkronisasi antara semua produk Apple. Aplikasi tersebut adalah Note, Calendar, dan Reminder. Sebenarnya ini aplikasi dasar yang sederhana, tapi karena sinkronisasi yang cepat, aplikasi ini membuat produktivitas aku semakin meningkat. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah MacBook Pro tahun 2016 masih layak untuk digunakan di tahun 2022? Kalau menurut aku, masih sangat layak sekali. Kebutuhan akan laptop yang ringkas dan memiliki fitur yang cocok sekali untuk kalian yang bekerja sebagai content creator, editor, atau developer aplikasi. Secara keseluruhan, MacBook ini bisa menyelesaikan pekerjaan kalian. Sekian video kali ini, semoga dapat menjadi acuan untuk kamu yang sedang mencari laptop. Semoga membantu, dan jangan lupa like dan subscribe ya, supaya aku makin sering buat video seperti ini. See you on next video.